Umur 20 itu adalah umur emas untuk berkembang, bertumbuh gitu. Betul, Jadi betul. semuanya dicoba Iya. mumpung masih muda gitu. Mendengarkan keluh kesah yang terjadi di masyarakat dan kita bisa menjadi sebuah dampak di situ, sesuatu yang sangat berarti buat aku. Setelah Demnity mau lanjut kemana sih gitu, atau terjun ke dunia politik kah? Atau ke usaha atau seperti apa? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast LMN Voice. Kali ini kita kedatangan seorang aktivis perempuan cukup menarik dari Universitas Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani, Universitas Yogyakarta. Jenderal Ahmad Yani. Yang menariknya, beliau ini adalah seorang aktivis mahasiswa kebidanan, tapi juga berkecimpung di organisasi dan juga pengusaha muda. Kalau mau tahu lebih lanjut, jangan skip videonya ya. Kita langsung aja sambut Kak Mary. Bersama Kak Mary apa lagi? Mary Aprilia Putri. Oke. Halo teman-teman. Bisa dipanggil dengan Kak Mary apa? Ya, Mary Gemoy. Oh, Mary Gemoy. Iya. Oke, Kak Mary Gemoy. Berarti nama akrabnya dipanggilnya Kak Mary Gemoy gitu ya? Iya. Oke. Kak Mary, sebelumnya ini kan Kak Mary ini kan kita dapat datanya dari teman-teman itu. Kak Mary ini sebagai Wapres ya? Iya, Wakil Presiden Mahasiswa di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke. Nah, otomatis Kak Mary ini sebagai mahasiswa. Ya. Nah, menariknya di sini Kak Mary itu mahasiswa kebidanan ya. Iya. Rata-rata mahasiswa kebidanan itu kan jam terbangnya, jam pelajarannya mapelnya lebih banyak Ya. ya kan. Apakah itu tidak menghambat Kak Mary sebagai mahasiswa kebidanan, terus aktif di organisasi, sekarang di BEM kan. Sebelumnya juga katanya aktif di DPM ya? DPM dan juga Hima. Oh, DPM dan Hima. Ya. Nah, itu apa sih Kak yang menjadi motivasi Kakak sebagai seorang perempuan Ya. mahasiswa muda yang harusnya itu fokus di jurusannya sendiri kebidanan, tapi sekarang aktif banget gitu loh. Jadi teman-teman sebelumnya kenalin lagi, aku Mary. Nama panggungnya juga Mary gitu. Nah, kenapa aku di usia yang terbilang masih muda dan sekarang aku masih semester 5. Aku ikut kepanitiaan, ikut biasanya volunteer, ikut juga ekstra yang ada, kayak nari dan lain-lain. Iya, aku juga ikut. Nah, aku mikir udah jauh-jauh. Kebetulan aku berasal dari Kalimantan Barat. Anak perempuan pertama juga. Wow. Harapan orang tua gitu. Jelas. Ya, aku mikir udah jauh-jauh datang dari kampung, kalau aku cuma jadi bidan aja, semua orang juga bisa. Oh gitu. Ya, jadi aku berusaha untuk memanfaatkan ya relasi-relasi yang ada dan juga peluang-peluang yang ada gitu. Apalagi konteksnya di Jogja ya? Iya betul. Kota pelajar, sangat mudah untuk kita sebagai pelajar itu untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita untuk menjadi perempuan yang berdaya juga kayak gitu. Mulainya di organisasi dari mana sih? Aku dari semester 1 udah ikut di himpunan prodi aku, Himabit biasa disebut. Himabit ya? Iya. Oke. Terus semester 2-nya diajak teman ikut DPM juga. Nah, jadi mulai ikut DPM. Nah, di semester 3 dikenalin teman lagi, jadi aku bergabung di Genzi Institute yang sampai sekarang masih eksis, teman-teman. Kalau kalian lihat Instagramnya Genzi Institute. Iya. Ada Genzi Institute. Oke. Nah, di situ katanya ininya juga di Jogja ya? Iya, di Jogja. Home base-nya. Terus dia juga punya beberapa cabang. Ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ada di Palembang. Oh iya. Iya. Kebetulan saya juga dari Palembang. Oh, dari Palembang. Iya. Ternyata ada Genzi Institute juga teman-teman di Palembang ya. Udah cukup meluas ya? Iya, udah cukup meluas cakupannya. Berarti ini setelah itu dari DPM ke BEM, Wapres? Oke, ke BEM. Ke BEM. Ya. Nah, itu prosesnya seperti apa itu Kak? Menuju ke wakil presiden mahasiswa di Unjaya. Sedangkan Kakak sendiri katanya masih semester 5 ya? Iya, betul. Nah, itu gimana itu? Nah, itu prosesnya cukup berat ya teman-teman. Apalagi aku masih muda. Banyak orang yang meragukan. Di awal-awal juga aku sempat meragukan diri sendiri.
Tapi setelah banyak juga orang-orang yang meyakinkan, kalau udah sampai tahap di sini dan nggak mungkin jadi karena bukan aku kan udah komunikasi sebelumnya sama presmaku gitu. Kenapa milih aku gitu? Sedangkan yang lain banyak menawarkan diri. Terus kata dia, ya karena saya ngelihat ada potensi gitu. Oh gitu. Iya gitu. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan diri bisa gitu. Ya kita mencalonkan pas dari DPM kita itu cuti. Oh gitu ya. Cuti dulu. Cuti dari DPM gitu kan. Cuti dari DPM dulu. Pas ikut pemira dan menang, jadi kita mengundurkan diri di DPM dan kita fokus ke BEM saat ini. Begitupun Hima, kita mengundurkan diri di Hima dan langsung fokus ke BEM. Fokus ke BEM. Saat ini kakak fokus di internalnya di internal BEM itu sendiri. Oke. Nah, Kak, katanya juga kan ini Kak Mary ini kan sibuk banget nih, sebagai aktivis. Nggak taunya Kak Mary juga punya usaha. Emang nggak malu gitu Kak, sebagai public figure gitu kan, wapres, nggak takut gitu dipitnah sama orang-orang kan, otomatis julid kan. Pasti. Itu bikin usaha, duit dari mana gitu kan. Itu apa sih yang membuat kakak mau terjun di dunia usaha juga, dan bagaimana menyikapi teman-teman mungkin netizen atau haters lah ya kalau di kampus itu bagaimana kakak menyikapi hal itu? Jadi awal mulanya aku pun nggak kepikiran ya mau jualan. Walaupun dulunya sempat punya bisnis nail art gitu sama teman, cuma nggak jalan kan karena sibuknya kuliah. Nah kebetulan pacar aku, dia orangnya cukup berotak bisnis gitu. Oh gitu. Iya, jadi dia bilang, ayo kita bikin bisnis. Awalnya mau langsung ruko dan lain-lain. Terus aku bilang kayak, kenapa nggak coba dari yang kecil dulu? Kenapa nggak coba dari open PO dulu? Kita jual ceker geledek dan juga pentol hot teman-teman. Nah, kita ada Instagramnya? Instagramnya belum. Oh gitu. Sosial medianya belum? Belum sosial medianya. Terus media marketingnya apa untuk Nah, ini? kita ketemu teman-teman kayak kita jualan nih, mau open PO nggak, mau open PO segini, mau pesen nggak gitu. Ya karena itu tadi seperti yang kita takutkan. Apalagi di posisi sekarang kebetulan juga pacar aku gubernur fakultas di situ. Kita cukup. Berarti di bawah kakak di jabatannya ya? Universitas, terus gubernur, fakultas. Menarik. Jadi cukup menjadi perhatian orang-orang yang ada di situ gitu. Inspiratif banget ya teman-teman ya. Seorang perempuan yang udah aktif terjun di organisasi, terus memiliki jodoh, pacar, itu juga aktivis ya? Iya. Tapi yang perempuannya ini lebih menonjol kayak gitu. Artinya kita tidak menutup kemungkinan ya teman-teman yang lainnya juga bisa seperti itu ya kayak. Bukan berarti kita membanding-bandingkan antara perempuan atau laki-laki kan, tapi perempuan juga punya hak jadi public figure, menjadi tokoh ya, menjadi aktif seperti itu ya. Ya betul. Makanya banyak juga kasus anak-anak BEM dulu. Pas aku bilang, ayo teman-teman, kita kan ada juga namanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan di BEM aku. Dan orang-orangnya dulu cukup pasif gitu. Tapi setelah dirangkul, ayo gitu. Mereka juga awalnya ragu, tapi berhubungan aku orangnya cukup optimis gitu. Aku ajaklah mereka keluar. Pertama kita kemarin collab sama Unisa, sama Imawati dari UMY gitu. Nah di situ mereka mulai, udah mulai dikenal, udah mulai bisa gini, udah diajarin untuk lebih percaya sama diri sendiri gitu. Dan sekarang mereka alhamdulillahnya udah berdaya, udah bisa kemana-mana sendiri, udah bisa kayak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya kayak gitu. Oke. Nah untuk itu kan kakak sendiri artinya interpretasi dari kaum Hawa ya, dari perempuan ya. Betul. Seperti itu. Nah otomatis banyak menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada kan, dan isu-isu keperempuanan apa sih yang menjadi tantangan terbesar di kampus kakak sendiri itu? Kalau di kampus tantangan terbesarnya yaitu perempuan-perempuan kurang berani untuk mengekspresikan diri gitu. Mereka merasa kecil karena ya udahlah perempuan tugasnya belajar, tugasnya kuliah yang benar. Mereka nggak berani untuk mengekspresikan diri dengan cara tampil gitu. Cuma ada beberapa yang udah berani tampil. Nah itu yang menjadi PR kita.
saat ini gitu. Nih tampil, oke kita menarik tampil ini kan kita mesti general ya. Tampil ini dalam konteks apa nih Kak? Iya. Itu. Nah, kebetulan kampus aku itu merupakan kampus yang cukup mengembangkan skill anak-anaknya gitu. Kita ada lomba esai, lomba jurnalistik, lomba bikin video, lomba debat. Nah, UKM debat itu kan identik dengan laki-laki yang suka berdebat, yang politik banget gitu. Perempuan-perempuannya tuh dikit banget yang berminat gitu. Tapi setelah disosialisasikan lagi, diajak dan dirangkul pelan-pelan, sekarang udah mulai banyak perempuan-perempuan yang ikut UKM debat itu. Mereka udah kemarin ngadain lomba debat se-DIY juga. Oh, se-DIY juga? Iya. Oke. Itu yang mengadakan dari BEM Kakak sendiri? Iya, dari BEM Unjaya. Kalau Kakak ngelihat nih, dari kacamata Kakak sebagai pemuda inspirasi gitu kan, inspiratif, melihat kacamata DIY gitu kan, Jogja. Mungkin kalau kita skala nasional terlalu besar ya. Untuk konteks DIY. Jogja sendiri itu peran perempuan sudah sejauh apa sih Kak di kalangan aktivis itu? Kalau untuk saat ini peran perempuan cukup besar, apalagi kan kebetulan Presma saya juga sekarang Kordum BEM se-DIY. Oh gitu ya? Nah ya, beberapa kali diskusi juga ada beberapa Presma-Presma perempuan, itu udah keren banget. Mereka punya pikiran yang cukup kritis, mereka punya pendapat yang cukup bagus, dan mereka berani menyuarakan itu. Kayaknya di kalangan aktivis, di kalangan organisasi yang konteksnya BEM, terus DPM, himpunan mahasiswa, atau HMJ gitu kan, atau yang setara yang lainnya lah. Sepertinya melihat dari data dan juga fakta di lapangan, itu teman-teman menurun. Menurun apa namanya? Minatnya itu menurun. Tapi di sisi lain mereka mempunyai gerakan tersendiri. Gerakannya itu mereka membuat komunitas-komunitas yang sesuai dengan minat mereka, kayak gitu. Itu gimana sih dari kacamata Kak Mary menanggapi hal seperti itu? Ya benar banget. Apalagi sekarang Gen Z identik dengan apa yang orang bilang mentalnya lemah gitu. Kalau di organisasi kan kita dituntut untuk disiplin. Oh gitu ya. Disiplin waktu, bertanggung jawab sama tugas-tugas yang udah diberikan gitu, berkomitmen sama apa yang udah kita pilih dari awal. Mungkin itu yang sedikit membebani anak-anak muda sekarang gitu, membebani mereka untuk kayaknya kalau ikut organisasi berat deh gitu. Mending kita bikin komunitas sendiri gitu. Oh gitu ya. Mungkin kita bikin komunitas yang aturannya lebih apa ya, lebih fleksibel untuk kita kayak gitu. Nah, sebenarnya yang kayak gitu harus kita rangkul gitu. Kalau bisa, tapi bisa sih kalau untuk BEM memberikan wadah, untuk komunitas mereka ini diberikan wadah gitu. Kita rangkul, ajak komunikasi, oke ini jalannya kemana, tujuannya kemana, arah geraknya gimana. Oke, kita bisa berikan wadah untuk mereka mengekspresikan diri mereka, selagi hal itu positif dan sesuai aturan yang ada di kampus tersebut. Kalau dari saya kayak gitu. Mantap. Berarti kita adanya komunitas-komunitas baru ini bukan dijauhi atau menjadi lawan ya, tapi menjadi kolaborasi. Saat ini kan lagi harusnya udah zamannya kolaborasi. Nah, Kak Mary, dari Kak Mary sendiri gimana sih cara ningkatin kapasitas Kak Mary, meningkatkan value Kak Mary itu sehingga Kak Mary bisa sampai di cukup puncak lah ya kalau sebagai organisatoris di kampus BEM Presma maupun Wapres ya kan ya. Itu udah cukup di puncak. Nah, itu gimana sih Kakak untuk meningkatkan kapasitas itu sehingga teman-teman yang nonton video ini juga mungkin bisa terinspirasi dari cerita Kakak ya. Nah, kalau aku tuh dari dulu punya moto dalam hidup itu nggak ada yang nggak bisa kita lakuin. Nah, berhubungan aku dari awal masuk kuliah udah punya strategi untuk menonjolkan diri dengan cara kayak nunjukin aku bisa loh di gini-gini, aku bisa dipercaya gitu. Dan orang-orang otomatis merasa oh oke, ini bisa dilihat dari apa yang udah dilakukan sebelum-sebelumnya, bisa gitu. Terus aku ikut volunteer gitu, seperti yang aku bilang tadi. Aku suka banget terjun langsung ke masyarakat. Aku ngerasa mendengarkan keluh kesah yang terjadi di masyarakat dan kita bisa menjadi sebuah dampak di situ,
sesuatu yang sangat berarti buat aku. Terus aku juga berusaha untuk ikut yang tadi kayak UKM gitu, mengembangkan apa yang bisa dikembangkan dengan baik. Jadi aku ngerasa oke, dan komunikasi juga, berkomunikasi dengan baik dengan siapapun, karena kita nggak pernah tahu ke depannya, siapa tahu orang yang sudah kita ajak ngobrol dengan senang hati itu kayak oh ya kayaknya dia enak ya dibawa ngobrol, kayaknya ini bisa deh diajak gini, kayaknya bisa deh diajak gini, jadi kayak gitu. Perluas networking lah ya. Yap. Oke Kak Mary. Nah Kak Mary gimana sih imbangin gitu kan, di tadi kan udah berbicara nyesepil ada usahanya seperti itu, terus aktif di BM-nya dan juga di ekstranya tadi ada salah satunya di Gen Z Institute. Itu gimana sih kakak manage-nya kayak gitu, manage waktunya, apalagi kakak di mahasiswa kebidanan. Nah sebenarnya cukup susah ya teman-teman, cuma balik lagi kalau kita mau pasti ada jalannya. Biasanya kan setelah kuliah jam 4 itu akan ada rapat lagi. Biasanya ada 2-3 rapat. Nah, aku komunikasiin sama teman-teman. Oke, jam segini udah ada gini, kita atur rapatnya biar nggak ada yang bentrok dan semuanya bisa kita hadiri gitu. Terus untuk jualan, aku memutuskan untuk open PO. Jadi aku cuma jualan di hari Sabtu dan Minggu gitu. Nah, nanti diantar juga ke kosan teman-teman yang ada di sekitar Unjaya gitu. Jadi ya untuk sampai sekarang ya semuanya masih termanajemen dengan baik gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Termanajemen dengan baik. Oh iya. Ini Kak, kalau misalkan kakak tadi jualan ya, itu berangkat dari apa sih Kak? Apakah kebutuhan kakak sendiri atau ingin meningkatkan pengalaman atau seperti apa sih kalau kakak? Kalau aku ingin menambah pengalaman sih. Kayak sekarang banyak banget anak-anak muda yang punya bisnis, yang punya punya sesuatu yang bisa dibanggakan dengan umur semuda itu. Balik lagi ke awal yang aku bilang, aku nggak mau cuma jadi bidan yang itu aja gitu, yang ya udah bidan. Tapi pengen punya bidan yang punya relasi yang cukup, baik itu dalam bidang bisnis, politik dan semuanya gitu. Untuk anak-anakku juga ke depannya nanti. Udah mikirin untuk ke depannya gitu. Udah mikirin anak-anak ya? Iya, jadi umur sekarang kan 20. Aku pernah banget dengar kata, umur 20 itu adalah umur emas untuk berkembang, bertumbuh gitu. Jadi semuanya dicoba, mumpung masih muda gitu. Tapi kakak nggak ini, kan ada sebuah patah juga ya mungkin. Kamu fokuslah di satu niche ya, kalau sekarang itu satu niche itu, sehingga kamu akan sampai di situ. Kakak lebih milih seperti itu atau mencoba semuanya sehingga kakak menemukan sendiri, mendapatkan apa yang lebih pas kayak gitu? Kalau aku lebih memilih untuk mencoba semuanya gitu. Semua hal baru yang bisa coba dulu. Nanti kalau udah di umur yang pas, oh kayaknya aku kesini lebih ngerasa bagus deh, menjamin gitu. Ya udah baru fokuskan ke situ. Tapi kalau untuk sekarang di umur 20 tahun ini sampai 24 nanti kemungkinan aku akan tetap mencoba hal-hal baru gitu. Oh gitu. Ya. Siap. Berarti semuanya dicoba sehingga tahu ya di tracking semuanya mana yang lebih baik, mana yang kita tinggalkan untuk sementara gitu. Worth it lah gitu. Nah, siapa sih tokoh yang menginspirasi kakak untuk menjadi seorang aktivis ataupun seorang pengusaha di Indonesia inilah konteksnya kita ini? Kalau aku mungkin lebih ke orang terdekat gitu. Yang terdekat. Hostnya Mas Dula kemarin. Oh gitu ya. Mbak Dea. Dia kan juga cukup aktif di organisasi, terus dia kan juga punya bisnis konveksi juga gitu. Terus aku ngeliat, dan sekarang juga masih kuliah S2 kan. Udah selesai kuliah S2. Terus aku ngerasa oke. Dari orang-orang sekitar dan lingkungan sekitar, perempuan-perempuan yang berdaya menjadi inspirasi gitu. Mereka aja bisa, aku kenapa enggak gitu. Tokoh inspirasi itu nggak harus dari tokoh publik yang orang besar nasionalis gitu ya, yang skalanya nasional. Tapi orang-orang terdekat kita juga bisa banget untuk jadi inspirasi. Nah, setelah Demnity mau lanjut kemana sih gitu, atau terjun ke dunia politik kah? Atau ke usaha atau seperti apa? Nah setelah Demis kita udah nyiapin itu usaha tadi,
kita akan fokus ke bisnis itu sendiri gitu. Kita kembangin bisnisnya sampai dia bisa menjadi bisnis yang kokoh lah di bidangnya itu. Oh gitu. Kayak gitu. Ya, kan? Berarti bermula di Jogja ya bisnisnya? Iya, bermula Tadi di apa? Jogja. Ceker, geledek, dan juga pentol hot. Mantap itu, ceker, geledek, dan pentol hot. Ya. Teman-teman juga bisa PO ya? Iya. Tapi masih lingkup Unjaya. Masih lingkup Unjaya gitu. Kalau di daerah agak jauh dikit tuh ke utara, ke Kaliurang bisa nggak tuh Kak? Jauh banget ya, Jauh. takutnya kita nggak bisa nganterin, karena kan masih antar sendiri gitu. Oh gitu. Nggak pakai kurir gitu nggak ya? Masih Nggak, belum? Untuk sekarang belum, kita masih coba sendiri dulu. Di marketplace juga belum dimasukkan? Belum. Oh, berarti setelah nanti turun Demis? Ya, setelah Demis baru kita benar-benar fokus. Gitu. Oke. Di isu keperempuanan kita balik lagi ya. Teman-teman ini banyak juga perempuan ini mengalami ketidaksetaraan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tapi menurut data juga kita setelah lulus ini kan otomatis setelah menjadi mahasiswa, otomatis kita ingin bekerja kan, kita mencari penghasilan sendiri seperti itu. Tapi lagi-lagi kita dibenturkan dengan isu-isu permasalahan yang ada di lapangan, ketidakadilan dalam gaji. Iya benar banget. Aku pernah dengar-dengar juga dari teman-teman yang ada di pelosok gitu. Mungkin karena di pelosok jadi nggak didengarkan dan tidak dinotis oleh pemerintah ataupun halayak umum gitu. Perempuan dan laki-laki itu walaupun di posisi yang sama memiliki gaji yang berbeda. Kenapa? Karena stereotip yang ada di masyarakat. Perempuan nggak cocok lah ada di posisi ini. Perempuan kerjanya lebih lambat lah. Perempuan kayaknya nggak bisa gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu menyebabkan ketidaksetaraan dalam gaji. Ada juga di beberapa perusahaan yang menerapkan kayak gitu. Padahal tugasnya sama, kerjaannya sama, jabatannya sama. Cuma karena dia perempuan sedikit direndahkan daripada laki-laki gitu gajinya. Sampai katanya datanya itu sampai 22% ya? Iya benar banget. Dan itu kita nggak notice. Kita nggak tahu karena kita terlalu fokus pelecehan seksual, KDRT. Itu merupakan hal yang krusial dan harus kita fokuskan juga. Tapi kita juga harus membuka mata kita, apalagi kita sebagai aktivis muda, teman-teman kita juga sebagai perempuan yang berdaya. Kita di sini bisa menyuarakan pendapat kita, bisa menyuarakan suara kita. Ayo kita lebih peduli terhadap teman-teman yang ada di pelosok, terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di luar jangkauan kita. Gitu. Oh ya Kak. Berbicara tadi kepemimpinan ya kan dari perempuan, Kakak ada nggak sih mengalami kendala dalam kayak untuk komunikasi ke lawan jenis seperti itu, terus mereka malah merendahkan. Kakak mengalami itu nggak sih selama aktif di organisasi? Kebetulan enggak ya, karena aku berada di lingkungan yang cukup suportif gitu. Bahkan di Gen Z kadang kayak Bang Dula, Bang Roni, kalau misalkan ada apa-apa kita kan suka collab. Nah mereka justru yang bilang kayak ini bisa loh, Mary bisa loh gitu. Mereka kayak memberikan kepercayaan kepada aku untuk bisa berkomunikasi. Jadinya ketika aku berkomunikasi dengan lawan jenis pun aku bisa menyampaikan apa yang mau aku sampaikan dengan tepat. Jadi mereka juga oke, gini. Jadi nggak ada yang merendahkan gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Oke Kak. Terakhir nih Kak, pesan dari Kakak sendiri, pesan untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah atau lagi di kos, lagi scroll ya kan, lagi gabut atau ya memanfaatkan me time-nya gitu ya Kak ya. Itu pesan-pesan apa sih untuk teman-teman perempuan khususnya di teman-teman mahasiswa Unjaya atau mahasiswa Kakak yang lebih spesifik jurusannya di kebidanan seperti itu, sehingga teman-teman lebih aktif kayak gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa ngejudge juga ya Kak ya, karena punya pilihan masing-masing. Tapi setidaknya kita mengajak kebaikan lah ya. Kita mengajak kebaikan itu seperti apa. Dan juga Kakak juga lingkup luasnya mahasiswa Jogja. Kalau bisa menjangkau teman-teman nasional, kenapa tidak? Iya benar. Teman-teman, pesan dari aku, adik kecil ini,
Adik kecil. Ya, adik kecil. Iya, iya. Ya, kayak kita perempuan harus punya pendirian, kita harus berdaya, kita harus tahu apa yang kita mau. Jangan selalu menjadi perempuan yang terserah dan gampang disetir. Jangan jadi orang yang pasrah dengan keadaan juga gitu. Tapi ingat, kodrat kita sebagai perempuan seperti apa, tetap menghormati lawan jenis, pasangan, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan cuma karena kita berdaya lalu kita bisa seenaknya, enggak ya. Kita berdaya dan menjadi perempuan yang cerdas dan bisa berperilaku dengan baik, serta mempunyai adab yang baik juga. Itu sih pesan aku. Oke, keren Kak Mary. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga nanti kita ada part selanjutnya ya. Oke, siap. Untuk membahas banyak isu sih sebenarnya yang perlu kita bahas. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin kayak Mary kayaknya sibuk banget dah ini. Habis ini kayaknya katanya tadi ada agenda-agenda gitu ya. Iya, ada beberapa agenda lagi. Oke, sukses Kak untuk karirnya. Semoga nanti bisa kita ketemu lagi di Elemen Voice. Untuk teman-teman Elemen Voice, terima kasih sudah setia menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman perempuan, teman-teman mahasiswa yang ada di Jogja maupun di Indonesia. Sekian, saya Ang Afifuddin. Sampai ketemu di LMN Voice selanjutnya. Terima kasih. Bye. Dah. Terima kasih semuanya.